Jadi ibu ini setiap asar atau setiap hari itu mengeluarkan yang namanya agak bulu-bulu, dan itu kalau dikumpulkan keluar apa namanya, laba-laba atau hewan-hewan kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, salatu wassalamu ala sayyidil habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'da. Alhamdulillah, di tanggal 9 Desember 2021 ini saya di tempat misterius ya, karena di samping saya ini itu kemarin itu ada anak tenggelam di sebelah sana, dan lokasi kita saat ini adalah berada di perbatasan Jawa Timur, tepatnya di desa Sukolilo, kecamatan Bancar ya, Bancar. Dan saya ditemani orang ganteng, mantan orang ganteng lah, karena sudah nggak, dan mantan orang wanita cantik karena sudah tua jadi. Tapi secara zahir, secara secara batin mereka ganteng dan cantik abadi insyaallah. Amin. Karena rohani. Jadi para sahabat, tidak begitu banyak, tidak begitu sedikit ya, tidak sedikit orang yang mungkin tidak percaya bahwa sihir atau eksistensi sihir, terutama orang-orang filsafat, orang-orang barat, karena mereka taunya sulap, bukan magic dalam arti sesuatu yang khawarikul adat, yang dinual irasional lah. Dan salah satunya adalah yang nanti terjadi pada ibu ini. Dulu. Sekarang alhamdulillah. Apa yang terjadi pada beliau? Beliau datang, nanti kita akan tanya ini beliau siapa, terus kapan datang. Intinya beliau datang ke saya dan sudah ini katanya mudah-mudahan pos terakhir lah, karena sudah berobat ke A sampai Z, sudah diruqyah divisi ruqyah, malah divisi ruqyahnya yang keruqyah karena bacaannya sudah habis belum sembuh. Dan ketika datang ke saya, sebenarnya saya pada bulan Desember ini tidak menerima orang yang diterapi lah, karena kelihatan pasien mana kayak orang bermasalah ya kan. Ya tidak menerima pasien lah, klien. Tetapi beliau ini ceritanya gimana nanti bisa diceritakan. Ceritanya aneh tapi nyata. Tiba-tiba mak bedunduk, kalau dalam istilah orang barat menyebutnya mak bedunduk, muncul tiba-tiba seperti jin, Pak Brus gitu di rumah saya. Jadi ibu ini setiap asar atau setiap hari itu mengeluarkan yang namanya agak bulu-bulu, dan itu kalau dikumpulkan keluar apa namanya, laba-laba atau hewan-hewan kecil, semacam ulat-ulat atau kadang-kadang Pak? Semut, kadang kayak kutu begitu. Nyamuk rambut. Dan itu nyata. Sebagian orang saya lihat setelah di ronsen ternyata di tubuhnya ada semacam paku, kawat, beling dan seterusnya. Itu nyata, dan sebagian orang nggak percaya, padahal di ronsen sudah ada. Dan itu mohon maaf, bukan berarti masukkan secara gaib. Jadi ada dua cara Pak. Ada secara gaib, yaitu keluar dari tubuh. Ada yang tiba-tiba ada sesuatu yang fisik yang tiba-tiba di tubuhnya sudah ada. Misalkan beling, bendrat itu. Nah itu sebenarnya bukan gaib. Jadi dia ini, sihir ini terilusi. Orang kalau kena sihir itu terilusi. Makanya yukhayyalu ilaihim bisihrihim annaha tas'a. Terilusi.
Nah, kemudian makan sesuatu dikira roti dan sebagainya padahal beling. Sehingga ketika di ronsen jadi fisik. Kemarin saya diperlihatkan sungguh. Diperlihatkan apa Pak kemarin itu? Laba-laba. Dan kemarin sudah saya ancam, kamu keluar lagi 2 hari. Beliau 1 hari saya biarin, 2 hari saya biarin, 3 hari tidak boleh. Kalau sampai kamu ngeluarin lagi, tak tempeleng, tak kasih makan kan ayam saya kan banyak, mentok. Enggak berani keluar. Sampai alhamdulillah sampai sekarang beliau sudah enggak ngeluarkan, tapi tadi masih 20%. Artinya secara fisik beliau sudah sehat. Tapi menurut saya belum sehat. Jadi belum boleh pulang kalau belum saya katakan sembuh. Fisiknya beliau sudah enakan, emosi sudah terkontrol, tapi menurut saya masih belum sembuh. Maka sudah saya katakan baru boleh pulang. Dan alhamdulillah tadi pagi itu saya cek dengan cek yang tentu bukan dispensasi, karena kebanyakan termasuk kameramen dan sebelahnya itu A-nya A dispensasi. Ini A asli. Ini A asli bukan A dispensasi. Dan kita akan tanya ke beliau, siapakah beliau dan gimana ceritanya ke sini. Monggo saya beri waktu sepenuhnya kepada beliau. Fa'alaihi falyatafadhal mashkuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Sony Febriono dari Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, beserta istri saya, Ibu Haja Yohana. Perjalanan kami menuju kediaman Gus Sama atau di Pondok Pesantren Uwais Al-Qarni, kami merasakan banyak keistimewaan. Karena menurut kami sebenarnya untuk menemui Mujiz niku sangatlah sulit, karena beliau sangat super sibuk, karena banyaknya yang ditanggung oleh beliau dan lain sebagainya. Jadi itu tadi nama saya dan istri saya juga sama anak saya yang kecil, Sofia, masih umur 4 tahun. Saya sebelum pergi ke Pondok Pesantren Uwais Al-Qarni ini, sebelumnya saya itu bermimpi, dan mimpi saya itu saya sampaikan kepada Ustadz Arif Sudarsono Samarinda. Jadi dalam mimpi saya itu saya mendapati beliau, Gus Sama itu duduk di sebuah ruangan sebagaimana seorang dokter. Jadi pasiennya banyak di luar, kemudian antrian panjang. Saya sebenarnya masih berada di barisan belakang, tapi beliau mengatakan yang ini nanti dulu. Akhirnya saya mendapat sebuah prioritas untuk bisa masuk ke ruangan beliau. Akhirnya saya bertemu, salaman, dan beliau merangkul saya. Kemudian mimpi saya itu bubar. Perjalanan saya menuju Tuban di Pondok Pesantren Uwais Al-Qarni, di kediaman Gus Sama itu mendadak sekali. Mendadak karena jadwal yang padat, JRA di Kukar banyak acara juga. Kemudian saya browsing lihat jadwal kapal itu, ternyata tanggalnya tinggal besok. Padahal ini sudah saya pesen itu jam 10 siang, ba'da asar saya langsung nekat berangkat bersama istri dan anak saya dengan persiapan apa adanya. Pokoknya dengan bismillah, semoga kami bisa bertemu Mujiz, bisa sowan dan lain sebagainya. Syukur-syukur, karena kami ini sebenarnya, terutama istri saya ini menderita sebuah
penyakit atau boleh dikatakan sihir sudah cukup lama, sekitar 4 tahun, seumuran dengan anak saya yang kecil. Jadi awalnya saya tidak merasa bahwa ini itu sihir atau apa. Saya merasa hanya ya seperti biasa seorang ibu memeriksa rambut anaknya, dilihati di malam hari. Tapi lama-kelamaan saya baru sadar kenapa seorang ibu mencari kotoran di dalam rambut anaknya dalam keadaan gelap di malam hari. Nah, itu kejadian baru merasa kok aneh sekali. Nah, ternyata istri saya itu lama-kelamaan menjadi temperamen, mudah marah. Kemudian kami di dalam rumah tangga itu serasa panas. Pokoknya sedikit-sedikit kami marah pokoknya. Nah, kemudian kami konsultasi ke seorang ustadz. Kami disarankan untuk membaca suratul Al-Baqarah selama 3 hari berturut-turut. Nah, dalam masa itu kami mendapati kejadian aneh. Waktu saya membaca pas tepat di ayat 102, itu di bawah kompor di dapur belakang kami itu ada suara duk-duk-duk-duk. Nah, kemudian hari berikutnya saya baca lagi, di depan toko saya itu kayak ada anak-anak kecil main lidi dianukan ke dinding, apa namanya? Kalau kami nyebut bedak toko itu. Suara tak 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 tak. Pas tepat di ayat 102 itu juga. Kemudian saya konsultasikan ke ustadz saya. Oh, itu ya itu mereka berarti apa? Jadi saya berkesimpulan dan keluarga ini memang benar-benar sihir. Kalau tadinya sebelumnya kami sudah berapa kali periksa ke dokter spesialis kulit dan sebagainya, sampai istri saya itu emosinya saya bisa lihat kok dokter dengan peralatan canggih nggak bisa lihat. Jadi kami masya Allah, akhirnya kami dipertemukan dengan seorang ustadz, ya kami tidak bisa menyebut nama dan kelompok beliau, yaitu grup Ruqyah. Kami di Ruqyah selama hampir 1 tahun. Perkembangannya pasang surut. Kalau didatangi kami merasa enakan, begitu ustadznya pulang kambuh lagi. Jadi nggak pernah nggak pernah selesai sampai suatu ketika kami diperkenalkan oleh Gus Nazil, guru ngaji kami, dikenalkan dengan seorang praktisi yaitu Ustadz Abdul Muthalib dari Kecamatan Muara Kaman. Nah, dari situlah Ustadz Thalib itu memperkenalkan kepada kami Jam'iyah Ruqyah Aswaja. Yang awalnya kami disuruh untuk ruqyah mandiri. Ruqyah mandiri beberapa saat sampai beliau itu kira-kira sekitar 6 bulan. Akhirnya beliau menyarankan kepada kami berdua untuk ikut pelatihan di Jam'iyah Ruqyah Aswaja, yaitu tepatnya tanggal 9 Februari 2021 di Samarinda. Akhirnya kami mengikuti pelatihan dan selanjutnya resmilah kami menjadi seorang praktisi di Jam'iyah Ruqyah Aswaja. Nah, selanjutnya ternyata penyakit yang diderita istri saya itu juga belum kunjung sembuh juga. Sampai beberapa praktisi termasuk ustadz kami itu Ustadz Abdul Muthalib, dan ada beberapa dari praktisi dari cabang Kukar yaitu Laskar Tunggang Parangan dan lain sebagainya juga ada
dari Laskar Noto Igomo Samarinda. Beliau banyak membantu keluarga. Kami tidak bisa membalas dengan materi atau dengan apa. Kami hanya mengucapkan banyak terima kasih. Jazakumullahu khairan katsira telah membantu kami sehingga kami berkeinginan bertemu Mujiz langsung. Padahal saya tahu untuk menemui beliau itu sangatlah sulit. Kami hanya berbekal bismillah, pokoknya nekat, bonek pokoknya, bondo nekat. Kami berangkat dengan agenda sebenarnya tidak hanya sowan ke Mujiz, tapi kami mau sowan ke ibu di Blitar, kemudian mau ziarah kubur ke makam orang tua kami di Besuki, kemudian baru mendatangi Kusama. Ternyata Allah berkehendak lain. Setelah menempuh perjalanan dari rumah kami di Sebulu, berangkat ba'da asar, jam 1:30 malam sampai dermaga Balikpapan, dermaga Semayang Balikpapan. Kami naik kapal Dharma Ferry 7 karena kami membawa kendaraan kecil. Kemudian perjalanan kami tempuh selama kurang lebih 2 hari perjalanan sampai di Tanjung Perak, Surabaya. Kemudian kami langsung meluncur ke Blitar, kurang lebih perjalanan 4 jam. Kemudian menginap di tempat ibu saya. Selanjutnya ternyata di rumah ibu saya, istri saya itu merasa sakitnya itu kambuh mulai dari siang hari sampai saya itu posisi bingung, saya harus bagaimana. Akhirnya hati saya tergerak untuk langsung berangkat saja. Kita berangkat walaupun tengah malam, yaitu jam 1 dini hari. Saya berangkat bersama istri dan anak saya, berangkat langsung ke Tuban menuju Ponpes Uwais Al-Qarni. Alhamdulillah berangkat jam 1, jam 5:30 pagi saya sampai. Dengan perjalanan alhamdulillah lancar. Perjalanan malam hari agak sunyi sepi dan hanya berbekal Google Map. Saya belum pernah melakukan perjalanan sejauh ini sebelumnya. Alhamdulillah pagi itu sebenarnya kami merasa melihat Mujiz. Beliau masih main-main dengan sapinya Mbah Joyo. Kami yang sering kami lihat di YouTube Mbah Joyo, beliau masih main-main. Kemudian alhamdulillah ya Allah, ternyata kami sampai di tempat yang kami inginkan, bertemu dengan Mujiz. Akhirnya kami ditemui, disambut oleh Ustadz Budi. Kemudian ditanya dari mana, kami memperkenalkan diri, kami dari Kaltim. Beliau merasa kaget. Apa sudah ada pemberitahuan sebelumnya? Mboten, saya bilang. Saya nggak ada pemberitahuan, pokoknya nekat saja. Karena sebelumnya saya dapat bocoran bahwa beliau Mujiz itu bulan Desember tidak ada kegiatan. Jadi saya nekat, insya Allah bulan Desember bisa ketemu. Ternyata Allah berkehendak lain. Walaupun sebenarnya Gus Ama itu tidak terima pasien untuk bulan Desember karena beliau pengen istirahat sebelum acara Silatnas di Lampung dilaksanakan. Kemudian beliau juga, istri beliau yaitu Umi, itu mendekati hari-hari melahirkan. Jadi harus ditunggui. Dan di situ ternyata acara kami itu tidak selancar yang kami perkirakan. Ternyata beliau Gus Ama sakit di bagian
tulang punggung, saya kurang tahu sakitnya itu apa. Yang jelas beliau sangat kesakitan untuk berdiri maupun duduk. Akhirnya yang tadinya beliau sebenarnya tidak menerima klien, tidak menerima pasien, entah beliau kasihankah atau apa melihat kami, akhirnya kami diterima oleh beliau. Akhirnya disuruh menginap, tidak boleh pulang. Kalau memang menginap saja. Dan kami dan istri setuju, pokoknya kami pasrah saja pada Mujiz untuk ditangani seperti apa maunya Mujiz, kami pokoknya siap saja. Kemudian kami berada di pondok mengikuti kegiatan apa yang ada di pondok. Kemudian mengikuti terapi standar yang ada di pondok. Kemudian kegiatan-kegiatan atau kewajiban-kewajiban santri pondok kami ikut melaksanakan, seperti istighfar minimal 300 dalam satu hari, kemudian membaca suratul Baqarah dalam sholat-sholat sunnah, kemudian mengikuti kajian, juga terapi yang dilaksanakan oleh beliau sendiri. Dan beberapa terapi yang sudah kami laksanakan yaitu mandi di atas tanah, terapi kauka, terapi apa sing betimung itu, Bu? Apa jenenge? Apa namanya itu ya? Yang kayak sauna itu saya lupa namanya. Napa Pak namine Pak? Yang dikerubung ini kalau diuapi. Sauna nggih. Tapi ada bahasanya saya lupa. Tabakhur nggih. Tabakhur pakai kelor dan garam, ya sudah. Tabakhur pakai rempah-rempah, sudah. Kemudian hari ini alhamdulillah terakhir kami mandi di laut. Dan alhamdulillah kami berdua dinyatakan A tanpa kompensasi, tanpa apa nggih. Tanpa nggih. Ya, alhamdulillah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian. Ini tinggal ibunya ini. Belum ditanya sama sekali. Bu, ini jadi yang ini saya sampaikan yaitu yang pertama, beliau ini sudah diruqyah, dalam tanda kutip ruqyah minhum lah, artinya di luar JRA. Berapa tahun? Kurang lebih 2 tahun. Setahun, 2 tahun. Terus yang kedua, nanti akan saya tunjukkan kalau perspektif JRA itu kesalahan mereka gimana. Sebenarnya untuk mengobati ibu ini sangat mudah, seperti membalikan telapak tangan lah. Begitu mudahnya. Karena ketika riwayat hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkena sihir Labib bin Asam, cukup lawannya dengan mukjizat. Sihirnya Saharatu Fir'aun, lawannya mukjizat Nabi Musa dengan tongkat. Intinya sihir itu harus dilawan dengan mukjizat. Sedangkan pengobatan di dunia ini nggak ada yang lain yang mukjizat kecuali Al-Quran. Jadi Al-Falaq An-Nas itu sebenarnya cukup bisa untuk melawan dari penyakit itu. Cuman harus kompeten, harus punya guru yang mumpuni, begitu aja saya kira. Jadi yang pertama untuk ruqyah minhum ini menurut saya ya sudah benar kalau cara ngeruqyahnya. Cuman ada kesalahan sedikit mungkin. Artinya bahkan yang ngeruqyah beliau ini juga masih ada kesalahan walaupun atas nama JRA. Kesalahannya gimana? Nah, kesalahannya dalam tanda kutip kesalahan dalam bidang ruqyah ya, bukan kesalahan berarti dosa begitu, enggak. Untuk yang minum itu menurut saya salahnya pada aspek lupa akan towernya. Itu hanya sekedar ruqyah lawang, sebagaimana sering saya sampaikan,
orang kena sihir itu nggak bisa diruqyah. Diruqyah apalagi diajari ruqyah mandiri tidak bisa. Yang kedua, untuk praktisi sihir yang ruqyah dimanapun untuk nangani kasus-kasus semacam ini, ya intinya pada kaidah tower dan HP. Selama ada towernya, HP terus akan muncul sinyalnya. Sinyal nggak akan hilang. Maka dari itu kemarin ibu kesini katanya sudah diruqyah, sudah bersih rumahnya dan bla bla bla. Ternyata setelah kita cek dengan ilmu ruqyah kita, ternyata tower-towernya masih ada. Sehingga ya 2 hari masih muncul. Tapi ketika rumahnya kita di rumah itu ibunya siapa Pak? Anaknya atau siapa? Anak ya. Anaknya yang selalu store foto. Kemudian kita netralisir dari sini. Setelah sana towernya hilang, subhanallah, yang di ibu ini juga sudah tidak muncul lagi. Nah, jadi kalau ada kasus sihir tidak sembuh, kemungkinan panjenengan semua akurasi untuk deteksi towernya ini kurang. Dan juga HP yang di rumah, artinya khodam sihir yang di rumah itu belum selesai kalian usir. Sehingga diruqyah berapa kali pun setelah diruqyah enak, tapi selang beberapa hari akan muncul kembali HP yang lain gitu. Nah, Allah sihirnya sudah keluar, kemudian bahkan pemicu dari sihir masuk itu karena kalau di keluarganya itu ada berapa 7 keluarganya yang di rumah itu? Ada 2 anak, 2 anak, 2 cucu. 2 anak, 2 cucu. 1 menantu. Nah, sedangkan yang paling parah itu ibunya. Nah, ini harus kita cari sebabnya. Kenapa harus ibunya, tidak anaknya? Berarti ada mungkin sifat-sifat ya. Ini khusus untuk para praktisi. Sifat-sifat di ibu ini yang nggak ada di yang lain. Nah, setelah kita selidiki, pemicunya yaitu emosi. Dan saya mohon maaf, untuk streaming ini disponsori oleh tempe, Pak. Ini saya disponsori oleh tempe Bancar Sukolilo. Untuk kepala ibu kemarin kan pusing, sekarang gimana? Alhamdulillah, beliau sama enggak enak. Terus dada yang sesak sudah enggak lagi, alhamdulillah. Terus tangan yang muncul sudah enggak lagi. Kaki yang sakit sudah enggak ada lagi. Jadi keluhannya itu kemarin datang itu mulai kaki sampai ujung kepala komplit 100% sampai sekarang A. Dan saya mohon maaf ini belum sembuh juga. Artinya A-nya cuman kalau bertahan 1 hari belum bisa dikatakan sembuh. Minimal harus kalau di saya A-nya bertahan 3 hari. Itu baru bisa saya nyatakan sembuh total. Dan itu pun belum selesai sampai saya katakan rumahnya sudah tidak ada gangguan. Nah, ini insya Allah syifaan la yughadiru saqaman. Jadi kesembuhan yang tidak kambuh lagi. Jadi syaratnya ibu harus introspeksi penyebabnya apa? Nah, itu tadi. Karena orang itu kalau sudah rumah tangga masih muda sekitar 20 sampai 40 tahun itu emosinya masih ini. Nah, tapi kalau sudah tua itu kembali ke anak kecil. Likai la ta'lamu ba'da ilmin syai'a. Jadi kembali ke makanya suaminya harus telaten. Itu saja nih tadi beliau sudah saya kasih pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab supaya saya tidak nanya lama-lama. Ini yang sudah ya. Jadi bagaimana sejarahnya ke sini? Berapa hari di PPUI berarti? 11 hari ini. 11 hari. Nah, sesuai SOP ya. 11 hari A, bayangkan. 11 hari A. Makanya dari itu para sahabat, wong saya aja 11 hari. Masa yang PAC gitu, apalagi si Ranting ini pengennya 1 kali ruqyah sembuh. Kan ya lucu. Oh, saya aja bertahap loh. Saya bertahap. Terus kira-kira Bapak yang terakhir harapan, mohon adiknya duduk, Dediki duduk. Nah, harapan setelah dari sini
Kira-kira apa ya? Harapan tentang ke JRA-nya. Di sana satu kecamatan JR-nya ada berapa? Terus harapannya gimana, monggo? Apa? Gimana? Harapannya Ibu setelah dari sini apa? Dari sini apa? Sembuh, tidak kambuh lagi. Terus ya bisa aktif meruqyah karena kita juga praktisi. Gitu loh. Harus ya. Jadi bagus beliau itu, sebagaimana harapan saya. Jadi kalau kalian tahu sihir itu nggak enak, maka kalian harus juga punya perspektif, punya persepsi bahwa masa kita ada saudara atau tetangga kita sakit kita biarin. Karena saya pernah mengalami sihir. Mestinya kita berpikir, ini kan umat Nabi. La yu'minu ahadukum hatta ahabba ilaihi ma tuhibbu li akhi ma tuhibbu li nafsi. Apa itu? Jadi kita tidak dianggap orang mukmin jikalau kecintaan yang ada dalam kita ini, kita senang diri sendiri sebagaimana kita mencintai orang lain. Mencintai orang lain sebagaimana kita mencintai diri sendiri. Pilek misalkan orang lain nggak nyaman, maka kita seolah-olah merasakan ketidaknyamanan itu. Jadi yang disampaikan beliau ini sudah selaras dengan apa yang kita tujuan JRA berdiri, yaitu mendakwakan Al-Quran Syifa, dan Ibu juga siap dan jangan takut, kata-kata kuncinya itu. Nah, dan saya lihat awalnya memang sihir-sihir khas. Ada yang protes ke saya, Gus jangan nyebut sihir Dayak, sihir Jawa, sihir Banyuwangi loh. Namanya tempat toh ya, seperti tekek misalkan, tokek ya. Tokek saya bilang tokek Tuban boleh enggak? Tokek Dayak boleh enggak? Ya boleh. Ya boleh. Karena khas. Jadi itu bukan bagian dari aib. Kena sihir bukan bagian dari aib. Kena sihir bukan bagian dari maksiat. Karena faktanya Rasulullah di kitab Fathul Bari juz 10 halaman 255 disebut babus sihr. Jadi Rasulullah itu kena sihir itu di hadis-hadis masih belum dihapus riwayatnya. Artinya sihir itu adalah aradul basyariyah. Jadi penyakit biasa, siapa saja bisa. Yang penting kata kuncinya sabar. Demikian para sahabat, mudah-mudahan tayangan ini mengedukasi kepada panjenengan semua untuk terus berobat dengan Al-Quran. Bukan santet itu dilawan dengan kesaktian atau tenaga dalam atau apa asma-asma, enggak. Cukup mudah al-falaq anas, sehingga jenengan semakin dekat dengan Quran, dan insyaallah di akhirat iqraul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Mudah-mudahan kita dengan berobat dengan Quran ini bukan yang penting sembuh sebenarnya. Yang penting itu kita lebih dekat lagi dengan Quran. Nah, dekat lagi dengan Quran sehingga kita mendapatkan syafaat di Al-Quran di akhirat. Baik, demikian para sahabat, kita sebelum saya tutup ya, saya ingin mengajak sholawat kepada panjenengan semua sambil kameramen melihatkan suasana di sekitarnya. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad alaihi salam. Salatan tadumu wa duda ilaih mamaral layali wa la dawam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad alaihi salam. Salatan tadumu wa duda ilaih mamaral layani wa tula dawam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Tadi yang jomblo di sebelah situ sudah di shot belum? Kameranya di shot dan straight dilihatkan jomblo-jomblo yang
pengangguran yang nggak ada pasien itu. Ada enggak jomblonya? Nah itu. Nah itu ternyata saya nggak ngerti. Ternyata di warung ini ada praktisi ziarah. Kok di mana-mana ada orang ziarah? Allahu Akbar. Begitu saya kasih bocoran para sahabat. Insya Allah bulan depan atau bulan Februari atau bulan apa yang akan saya panggil nih, lihat Ahmadi dari Lumajang yang kemarin terkena Semeru. Mudah-mudahan rumahnya masih utuh ya. Karena di Lumajang nggak tahu dia ini rumahnya punya rumah enggak di Lumajang. Katanya rumahnya Lumajang katanya. Nah, mudah-mudahan nanti kita Ahmadi siap-siap dan Pati para sahabat. Pati nanti insyaallah mantan ketua JPC JRA Pati dan kakaknya yang akan saya panggil untuk ke BPUI untuk menjalani menjalani pemeriksaan dan terapi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.